Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis ringan Harvey Muiz dengan hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 210 miliar rupiah. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adheri Zulfikri Sitompul. Saya praktisi hukum, advokat, pengacara, dan konsultan kekayaan intelektual. Hari ini saya akan membahas mulai dari awal kasus yang melibatkan Harvey Muiz dalam persoalan kasus korupsi tambang timah yang terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2022 yang lalu. Baiklah, saya akan mengulas pada saat dimulainya Harvey Muiz itu ditetapkan tersangka kasus korupsi tata niaga timah, itu seingat saya pada tanggal 27 Maret 2024. Harvey diduga terlibat dalam kasus korupsi yang terjadi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun periode 2015 sampai dengan 2022, di mana diduga Harvey Muiz ini bekerja sama dengan Mokhtar Rizal Fahlevi Tabrani, Direktur Utama dari PT Timah Tbk, untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Harvey diduga menerima uang sebesar 420 miliar bersama Helena Lim, Crazy Rich PIK, Pantai Indah Kapuk, yang merupakan manajer PT Quantum Skyline Exchange atau disingkat dengan QSA. Nah, pada saat Kejaksaan Agung telah menetapkan suami Dewi Sandra ini, yakni Harvey Muiz, merupakan tersangka yang ke-16 dalam kasus tersebut. Selanjutnya, sebelumnya itu juga sudah ditetapkan Helena Lim sebagai tersangka ke-15. Nah, kerugian yang ditimbulkan ini menurut hitungan ahli yaitu 271,06 triliun, nilainya luar biasa. Namun, saya akan coba mengulas kembali pada saat Kejaksaan Agung merilis, baik itu di Kejaksaan.go.id maupun di beberapa media massa sosial lainnya, itu pada Senin tanggal 5 Agustus 2024 yang lalu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan pelimpahan perkara atas terdakwa Harvey Muiz yang terdaftar pada register nomor 25-2-03-2024 tanggal 28 Maret 2024. Nah, di sini dimulailah yang namanya beberapa waktu lalu itu kehebohan-kehebohan yang luar biasa yang mengakibatkan sesuatu hal yang sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Karena apa? Vonis dijatuhi 6,5 tahun penjara, denda hanya 1 miliar rupiah. Luar biasa. Kita akan mengulas kembali. Jaksa Agung Tindak Pidana Korupsi maupun Jaksa Kapus Kemenkum pada Kejaksaan Agung telah menyatakan serangkaian tindakan penyitaan telah dilakukan terkait pada tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah terhadap harta Harvey Muiz. Nah, harta Harvey Muiz yang disita itu berupa satu bidang tanah seluas 21 meter di Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian satu bidang tanah atau bangunan di atas
HMS RS 675 dengan 222 meter bujur sangkar di Kelurahan Gunung juga. Kemudian ada satu bidang tanah bangunan seluas 123 meter yang juga terletak di Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru. Kemudian ada lagi satu bidang tanah yang bersertifikat hak milik nomor 6069, itu seluas 483 meter bujur sangkar yang terletak di Senayan Residence Blok A. Kemudian ditambah lagi ada yang seluas 161 meter bujur sangkar juga yang bersertifikat hak milik di Green Garden Blok N 5 Kafling 25 Kedoya. Nah, pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita, apakah barang-barang disita tadi itu sudah mencakup kepada harta yang merupakan harta yang terkait terhadap tindak pidana korupsi timah yang dilakukan Harvey Muiz? Itu pertanyaan besar. Nah, kalau memang nantinya ternyata tidak mencukupi, maka Kejaksaan Agung berkewajiban melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang agar tahu kemana uang mereka ini larinya. Karena ini kan baru kelihatan harta tidak bergerak. Harta bergerak berupa mobil, apakah berupa tabungan, berupa emas, ataukah berupa uang, itu masih dalam tanda petik belum terlihat di dalam dakwaan maupun di dalam penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Nah, berikutnya itu yang perlu menjadi ketegasan juga dan perlu perhatian juga kepada kita, dari kasus timah ini ternyata sudah ditetapkan 22 orang tersangka. Nah, tinggal Harvey Muiz ini adalah tersangka yang ke-16, Helena Lim juga tersangka yang ke-15. Nah, yang menjadi persoalan adalah putusan. Putusan itu luar biasa melukai keadilan masyarakat. Saya kasih contoh tindak pidana korupsi yang terjadi di Koperasi Bestari Batam. Terdakwanya dihukum dengan 14 tahun penjara. Saya tidak mau sebut siapa nama terdakwa, tetapi silakan diklik dan dicari. Terdakwa kasus korupsi BPR Bestari milik Kota Batam itu dihukum 14 tahun. Kerugian negara hanya 5 miliar. Kebayangkan disparitasnya. Terlihat kan jauh sekali perbandingan yang terjadi. Wajar masyarakat bertanya. Wajar masyarakat mencari. Wajar istilah sekarang netizen memberikan suatu ungkapan yang tanda petik pertanyaan besar terhadap hakimnya. Nah, hakimnya ini Pak Eko. Dan Mahkamah Agung juga telah merilis seolah-olah melakukan pembelaan, tetapi saya yakin bukan merupakan pembelaan, tetapi merupakan hal yang lumrah, hal yang merupakan suatu keadaan yang tidak perlu dibuktikan lagi, yakni hakim memiliki kebebasan di dalam memberikan putusan maupun berdasarkan kepada dua alat bukti minimal maupun terhadap keyakinannya. Yang jadi sorotan, keyakinan ini yang menjadi beban terberat bagi seorang hakim. Apakah hakim Eko ini melihat berbagai kasus tindak pidana korupsi yang dihukum jauh lebih tinggi dengan kerugian yang lebih kecil? Itulah yang menjadi pertanyaan. Bagaimana majelis hakim yang diketuai oleh Pak Eko Haryanto ini memiliki keyakinannya memberikan putusan 6,5 tahun ini dengan tuntutan jaksa adalah 12 tahun.
Ini menjadi kehebohan yang luar biasa sehingga sampai dengan Pak Presiden Prabowo memberikan suatu kritikan pedas. Dan akhirnya Kejaksaan Agung mengajukan banding terhadap putusan ini. Betul, putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Benar, masih ada tingkat banding, masih ada tingkat kasasi, bahkan masih ada tingkat peninjauan kembali di dalam peradilan pidana. Jaksa Agung pun memberikan hukuman 12 tahun ini. Apakah hukuman yang sudah maksimal? Dengan kerugian negara 271 triliun. Luar biasa. Kenapa tidak diajukan tuntutan seumur hidup? Itu pertanyaannya. Apakah hakim boleh melebihi tuntutan dari jaksa? Boleh. Hakim memiliki hak untuk menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Tidak ada kesulitan untuk itu. Jadi kita melihat rekam jejak kegelisahan masyarakat, kehancuran masyarakat yang terjadi terhadap situasi hukum di Indonesia. Semakin porak-poranda, cuy. Gila, kata masyarakat. Gila, ngeri. Semua netizen, semua media sosial, TikTok, Facebook, Instagram, maupun berbagai media massa yang ada, baik elektronik maupun cetak, sama-sama menyuarakan di mana keadilan hukum, di mana kepastian hukum. Ini diperlukan hakim yang luar biasa, berani dalam menilai dan melakukan extraordinary crime, tindak pidana korupsi ini. Rakyat yang menderita, rakyat yang merasakan sulitnya ekonomi saat ini yang masih stagnasi, semua belum bergerak situasi ekonomi. Jadi saya berkeyakinan dan bermohon serta berharap kepada Majelis Hakim Tinggi tingkat banding agar memiliki suatu sense belonging terhadap tindak pidana extraordinary crime yang harus dibuktikan. Hukum seadil-adilnya, hukum maksimal sesuai dengan ketentuan undang-undang, barulah rasa keadilan itu bisa ditemukan dan dirasakan oleh masyarakat yang hidup dan lahir serta besar serta berakal saat ini di Republik Indonesia. Kalau tidak, masyarakat bisa melakukan hukum rimba. Itu yang bahaya. Itu yang harus dipikirkan. Kalau juga masih juga seperti ini, tipis harapan bagi Pak Prabowo Subianto ini untuk membuktikan apa yang dia sudah sampaikan di dalam program-programnya. Program utama beliau adalah terkait membersihkan Republik Indonesia ini dari tindak pidana korupsi. Maka saya yakin Pak Prabowo Subianto maupun Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka memiliki keinginan yang sama dengan masyarakat Indonesia. Hukum seberat-beratnya pelaku tindak pidana korupsi dan sita hartanya, miskinkan. Walaupun belum ada undang-undang terkait pemiskinan para koruptor yang masih saat ini wacana di awang-awang di DPR RI sana, tetapi masih ada upaya hukum di tindak pidana pencucian uang. Itu dilaksanakan, saya yakin akan kembali uang negara yang dikorupsi oleh para
koruptor di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.